Welcome back to my channel. Back lagi di channel gue di sini nih, DSJM Project. Di depan gue ada motor Aerox ya, Aerox New, Aerox 2000 berapa nih? 2017. Nah jadi si ownernya ini mau minta suruh settingin bagian CVT, atau enggak bisa disebut nyeting kirian lah di bagian CVT. Ini CVT-nya masih standar banget, dan si ownernya minta tarikan bawahnya dibikin agak responsif. Gak usah lama, kita bongkar aja. Jadi ini udah kebongkar semua. Nah, part yang diganti bakalan gue jelasin. Untuk di per CVT atau per gede, gue ganti pakai dari K2R. Mungkin dah sama-sama kayak Kawara mereknya ya. Untuk RPM-nya kita pakai yang 1500. Nah, terus lanjut ke bagian roller. Nah, roller kita ganti pakai Kawahara juga. Ukurannya 9 sama 8. Jadi 9 gram 3, 8 gram juga 3. Jadi kita nge-mix ya. Terus lanjut ke bagian per sentry atau per 3. Kita ganti juga dari Kawahara. RPM-nya sama kayak per CVT, yaitu 1500 RPM. Lanjut, karena biar bejak-bejak gasnya biar awet, biar gas lift juga, kita pakai kampas ganda Daytona. Nah, kalau misalkan kita disamain sama yang standarnya itu emang beda. Jadi kalau Daytona itu punya lebar sama panjang. Nah, bisa kelihatan. Dan juga dari tebalnya juga tebelan yang Daytona ya, jadi awet lah. Lanjut ke bagian yang lain. Nah, untuk di puli kita bakal rubah derajatnya. Kalau gak salah ini derajat standarnya itu kan 14. Kita turunin 0,2 derajat jadi 13,8 biar atasnya dapet. Lanjut ke bagian mangkok ganda. Seperti biasa kita bakal custom bolong-bolongin
biar mencegah gerdeg juga dan ngurangi bobot si mangkoknya. Yang penting bolong-bolongnya sama, jadi biar balance. Nanti kita bakalan jelasin satu-satu untuk di bagian pekerjaannya. Oh iya, ada yang lupa, kita juga bakal ngerok jalur roller, jadi biar agak lebih tinggi, biar lebih naik rollernya. Oke, mungkin itu aja. Mungkin kita bakal ngarapin yang bisa kita kerjain dulu, yaitu ngebolongin ini. Lanjut kita bakal ngerok. Untuk rubah derajat kita butuh bantuan tukang bubut. Oke, kita ngerjain project selanjutnya. Oke, kita ke bagian project di bagian mangkok tanda dulu. Yang pertama kita harus kasih tanda dulu. Oke, jadi kita udah tandai semua, udah kita drip, lanjut kita bor. Oke. A few moments later. Oke, jadi kita baru saja selesai untuk di tahap pengobaran di mangkok kapas kopling ya, atau kapas ganda. Oke, kita lanjut ke project selanjutnya. Oke, jadi kita masuk di project krok roller atau jalur ya, krok jalur roller. Sedikit sih, tapi jangan sampai tipis banget karena rawan patah ya. Kita kasih selisih sedikit lah, yang penting si alurnya itu enggak ada apa ya, enggak ada hambatan lah. Oke. A few moments later. Oke, kita baru aja selesai untuk di tahap krok roller, maksudnya krok jalur roller. Yang penting si jalurnya itu gak ada yang tersendat ya, jadi langsung kita kasih sampel untuk di bagian rollernya. Coba bentar, ini gak fokus. Nah, yang penting pas diginiin, nah, oke,
kayak gitu. Kita lanjut ke project yang selanjutnya, yaitu bubut puli. Oke, jadi untuk pulinya kita beres di bubut. Nah, ini kemiringan derajatnya kita kasih 13,8. Karena ini mesinnya masih standar, kita kasih 13,8 aja biar atasnya juga dapat. Oke, kita mulai rakit aja. Oke, jadi gua mau sedikit berbagi tips ya. Kalau masalah mau dikoreksi, ini kan rollernya di mix tuh, yang 18, yang 19. Nah, yang paling ringan itu di sebelah kiri, di sini nih, berarti di kiri. Nah, kalau misalkan posisinya ininya ke sini, ya ke sini semua, jadi jangan sampai berantakan tuh. Oke, 8, 9, 8, 9, 9. Salah, sorry. 8, 9. Oke. Oke, kita ada yang lupa. Untuk ringnya kita pakai Mioje, karena punyanya Mioje lebih tipis dibanding Mio Karbu. Coba kita bandingkan. Ini Mio Karbu, ini Mioje. Dan kalau misalkan Mioje itu punya lebar, jadi pas sama Boss. Nah, kalau Mio Karbu dalamnya pas, cuman luarnya kurang pas sama Boss. Jadi kalau tebalnya juga, kalau Mio Karbu itu sekitar 1 milian lah, 1 mil lebih, 1,2. Kalau misalkan Mioje itu 0,7. Jadi biar bawahnya dapat, atasnya juga dapat. Kalau misalkan pakai Mio Karbu yang pernah saya alamin gitu kan ya, atasnya itu kurang, jadi tenaga itu habis semua di bawah. Oke, kita langsung pasang. Jadi ini udah terpasang partnya, tinggal kita pasang full, lalu test ride. Ini udah terpasang semua, tinggal kita tes ride.
kita nyobainnya dari apa sih? Dari tempat biasa, dari sana. Ini ya lumayan lah, perubahannya agak cukup lah. Soalnya tadinya ini motor benar-benar ngempos. Ya gak tahu karena emang standaran kayak gini kali ya. Oke, kita nyobain, coba dari bawah. Karena permintaan si ownernya minta agak responsif, kita cobain, diusahakan. Oke, untuk atasnya ngisi, untuk bawahnya juga ngisi. Jadi ini karena kebutuhannya juga buat harian, touring atau apalah. Apalagi kalau zaman sekarang lagi musim-musimnya San Mori kali ya. Jadi ya pas lah kalau misalkan buat San Mori mah. Oke, kita nyobainnya agak-agak jauh dikit lah. Ini juga kalau misalkan sistemnya buka tutup gas atau enggak stop and go, itu lumayan. Jadi gak loyo-loyo banget, dan ngejamin juga jauh dari kata gerdep atau slip, karena ini sudah full custom di mangkok CVT-nya, mangkok gandanya, dan kampas gandanya pakai yang Kevlar Daytona kan ya, karbon lah, karbon. Karena waktunya udah sore juga, jadi kita gak bisa lama-lama buat test ride. Ya paling ini kalau misalkan jarak 250 atau 300 ini motor masih ngisi. Jadi gitu. Kadang-kadang kan ada suka yang landai atau enggak atasnya itu nitik. Nah, ya kalau segini sih emang kalau buat harian enak lah. Karena untuk di motor 150 cc ke atas, khususnya Matic, itu berasa banget kalau misalkan kita udah korek di bagian CVT. Nanti kalau misalkan ada jalan kosong, ya kalau misalkan jalannya kosong lah, kita nyobain top speed lagi. Kita nyari-nyari jalan kosong dulu ya, buat speeding, buat nyari top speed di atasnya. Oke, udah mulai kosong, kita tes. Masih rame anjay. Gak keburu. Oh ya udahlah. Jadi intinya kalau misalkan jalannya kosong juga, jaraknya ya jarak agak jauh juga bisa, insya Allah. Oke, mungkin segini aja video dari gua. Barangkali kalian suka sama video ini, silahkan di like. Jangan lupa di share ke teman-teman. Barangkali video ini bermanfaat, dan jangan lupa juga subscribe. Jadi di dalam video ini gua gak ada maksud buat menggurui
atau so tahu atau apa. Gua hanya berbagi seputar tutorial, berbagi pengalaman lah intinya. Kalau misalkan ada kesalahan, atau keliru dalam video ini, silahkan dikoreksi. Oke. Karena ini waktunya udah benar-benar sore banget, kita tutup aja videonya. Oke, jangan lupa subscribe. Bye bye.